Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan anak-anak ibu menyimak video berikut. Nah, ini anak-anak ibu pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Yang pertama yang kita pelajari yaitu zat aditif. Yang pertamanya, kita pelajari tentang pengertian dari zat aditif. Pengertiannya adalah, zat aditif itu adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Jenis-jenis dari zat aditif ini, yang pertama yaitu bahan pewarna. Yang mana bahan pewarna itu ada dua, bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan. Yang kita bahas terlebih dahulu pewarna alami. Pewarna alami ini adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, baik dari tumbuhan maupun dari hewan. Nah, ini contohnya seperti dari buah-buahan, sayur-sayuran. Yang selanjutnya itu pewarna buatan. Adalah pewarna buatan atau yang sering juga disebut dengan sintesis yang terbuat dari bahan kimia. Nah, ini adalah sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Maka dari itu sebaiknya kita menggunakan pewarna yang alami. Yang selanjutnya yaitu pemanis. Nah, pemanis ini juga ada dua. Ada pemanis alami dan juga pemanis buatan. Yang pertama kita bahas dulu pemanis alami. Merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Contohnya ini, nih, gula pasir terbuat dari tebu, dan ini madu dihasilkan oleh binatang. Dan ini sangat baik untuk kesehatan kita. Dan kedua itu pemanis buatan. Merupakan senyawa hasil sintesis laboratorium yang merupakan bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan. Nah, ini contohnya. Yang pertama yaitu contohnya adalah seperti sakarin. Ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Selanjutnya itu pengawet secara fisik. Pengawet makanan. Yang pengawet makanan itu ada tiga. Yang pertama pengawet secara fisik, yang kedua pengawet secara biologis, yang ketiga pengawet secara kimia. Yang pertama itu pengawet secara fisik. Pengawet secara fisik ini dilakukan seperti pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran. Itu yang disebut dengan pengawetan secara fisik. Yang kedua yaitu pengawetan secara biologis, yaitu dapat dilakukan seperti fermentasi atau peragian dan penambahan enzim. Yang ketiga itu pengawetan secara kimia, yaitu dengan menambahkan bahan pengawet yang diizinkan. Yang selanjutnya yaitu bahan penyedap. Nah, bahan penyedap ini pastinya sudah tahu karena sering digunakan oleh mama untuk memasak. Yang mana penyedap makanan ini ada dua. Yang pertama itu alami, yang kedua buatan. Yang alami ini berasal seperti dari bawang, dari tomat, dan lain-lainnya. Dan juga ini ada seperti gula. Dan juga selanjutnya itu penyedap makanannya itu buatan. Seperti ini sering sekali kita temui ini. Ada itu Masako, Raiko, dan Sasa. Ini merupakan sangat berbahaya untuk kalau dikonsumsi. Yang keduanya yaitu pemberi aroma. Nah, pemberi aroma ini yang pertama zat pemberi aroma yang berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, misalnya minyak astiri buahan seperti anggur dan lain-lainnya. Yang kedua itu pemberi aroma yang merupakan senyawa sintesis, misalnya amyl asetat yang mempunyai cita rasa seperti pisang ambon, amyl kaproat, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kita pelajari yaitu zat adiktif. Yang pertama itu pengertian dari zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologis secara
menimbulkan ketergantungan atau adiktif yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Yang selanjutnya itu kelompok dari zat aditif itu sendiri. Yang pertama yaitu zat aditif bukan narkotika dan psikotropika. Yang pertama itu seperti kafein dan nikotin. Nah, ini terdapat pada rokok. Kenapa rokok ini walaupun orang-orang sudah mencoba memberhentikan, cuma sangat sulit untuk orang berhenti dari merokok. Nah, ini disebabkan dengan adanya nikotin dan kafein yang menyebabkan orang menjadi ketergantungan. Yang selanjutnya itu zat adiktif narkotika. Narkotika hanya diperbolehkan dalam dunia medis, yang penggunaannya pun sesuai dengan prosedur. Nah, ini contohnya seperti ganja, sabu, ekstrak, dan lain-lainnya. Nah, ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi, sedangkan hal ini hanya diperbolehkan untuk orang yang di dunia medis saja. Nah, yang ketiga yaitu zat aditif psikotropika. Ya, beberapa yang termasuk golongan psikotropika adalah sedatif hidronik, amfetamin, dan obat halusinogen. Nah, ini contohnya. Ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya pembelajaran kita adalah bahan kimia atau herbal sebagai alternatif obat corona. Nah, seperti yang kita ketahui, corona atau sering juga disebut dengan COVID-19 sedang menyebar sekali. Nah, yang corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Jadi, virus ini menyebabkan gangguan pada pernafasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik seperti lansia atau orang tua, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, untuk itu kita berhati-hati supaya kita terhindar dari virus ini. Nah, yang ini adalah bahan alami menghalang corona. Nah, ini harus sering kita konsumsi supaya kita tidak mendapat atau terinfeksi dengan virus corona. Seperti kita mengkonsumsi jambu biji daging yang merah. Nah, ini sering kita jumpai nih, jambu biji yang ini. Bawang putih, kencur, jahe, kunyit, dan kuas. Ini bisa kita konsumsi. Sebenarnya ini sudah sering kita konsumsi ketika ibu kita memasak. Ini sudah ada di dalam bahan masakannya. Ini adalah termasuk salah satu bahan alami penghadang corona. Nah, juga termasuk kayu manis. Ini juga merupakan bahan alami penghalang corona. Nah, anak-anak ibu telah menyimak kan pembelajaran yang telah dijelaskan tadi. Semoga anak-anak ibu dapat memahami pembelajaran yang telah dijelaskan tadi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.